nih sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha. Nah, intinya di sini ya, pengalaman anak ketika waktu di Hadramaut di Yaman, ya. Subhanallah, orang Yaman ini, orang Hadramaut ini paling gak suka makan ikan kalau sudah masuk kulkas. Maunya fresh. Mereka makannya Masya Allah. Setiap hari Masya Allah kambing, onta, ikannya ikan segar, buah zaitun, kurma, itu ajib banget. Ya, gak heran ketika Idul Adha, penyakit nomor 1 yang Anda dapati di sana apa? Batu ginjal, kencing batu. Kenapa? Kebanyakan panas, numpuk. Ini masalah yang muncul. Ya, ini yang paling banyak. Juga apa? Darah tinggi. Karena kebanyakan overload. Nah, muncul juga penyakit-penyakit akan muncul penyakit apa? Sifatnya panas. Oleh karena itu, ketika Idul Adha, antum pilih makanan-makanan yang subhanallah yang Nabi suka. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah telah dijadikan bagi Anda semua apa? Contoh yang baik. Baik urusan agama, urusan dunia. Sampai Anas bin Malik dan Ibnu Umar ketika melihat Nabi melihat Anas dilihat oleh Nabi apa? Makan labu kuning sama dendeng waktu itu, dan labu kuningnya dicari di piring-piring, di pojok-pojok piring dicari, kemudian dijilatin. Gak disisain labu kuning. Kata Anas apa? Setelah aku tahu Nabi suka labu kuning, sampai detik ini gak aku sisakan labu kuning. Anas menyukai labu kuning tanpa disuruh Nabi. Ya, Anas meyakini apa yang disenangi Nabi, Anas pengen ikut seneng. Nah, dan kita lihat daging-daging kesukaan Nabi bagian seperti apa saja. Makanya ketika antum Idul Adha, antum berkorban, nanti akan ditanyai, Pak mau pilih bagian yang mana bagian Bapak? Dan ini termasuk dianjurin. Kalau kita nyembelih hewan, kita ambil jatah, dianjurin. Nah, enggak, silakan ambil semua. Enggak, ambil, dianjurin nih. Nah, saya pilih inilah paha kambing, tulang punggungnya kambing, tulang lehernya kambing. Ini pilihan saya, misal. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dan riwayat yang lainnya dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, ya, afdhalul lahm ad-dhahr. Sebaik-baik daging adalah daging tulang punggung tuh. 1. Kedua, Nabi SAW pernah bertanya, waktu itu ada wanita yang nyembelih kambing, ya. Kemudian Nabi tahu dan Nabi ingin minta daging kambing dari wanita ini. Kemudian wanita ini pesan kepada sahabat untuk disampaikan Nabi. Enggak tersisa daging kambing yang sudah kami sembelih kecuali tulang lehernya, unuknya. Ya. Kemudian sahabat menyampaikan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada laki-laki sahabat ini untuk disampaikan kepada wanita. Sesungguhnya daging leher itu daging yang baik juga. Nah, berarti apa? Ini yang sabit dari Nabi. Daging tulang leher, daging yang juga ada pada tulang punggung itu yang baik. Juga dalam riwayat yang lainnya, Nabi suka dengan apa? Dhira'an, dengan sanad yang sahih. Riwayat Asyuti dalam Tibbun Nabawi. Ya, dhira'an, ini dhira'. Dan apa? Katif. Nabi suka dengan dhira' dan katif. Dhira'an wa katifan, ya. Nah, dhira'an dan katifan adalah yang disukai Nabi SAW. Nih sama baunya. Dan dalam riwayat yang lain yaitu muqaddam, ya, bagian kaki, bagian depan. Ini disukai Nabi, paha depan. Makanya Nabi SAW diracuni oleh Zainab bintul Harith, ya, di perang Khaybar dengan apa? Paha kambing bagian depan. Karena dia tahu kesukaan Nabi. Tahu kesukaan Nabi. Nabi diracun dengan daging kesukaannya. Dengan daging kesukaannya. Sehingga Nabi makan. Sahabat ikut makan. Yang makan bersama Nabi waktu itu Bishr bin Barra. Sampai akhirnya dia diingatin Nabi. Cukup. Daging ini beracun. Ya Rasulullah, saya sudah makan banyak. Gak lama kemudian langsung meninggal. Ternyata diperiksa, pembuluh darah aortanya pecah. Ya. Dan Nabi SAW Allah jadikan lebih kuat daripada manusia biasa.
Dan dengan izin Allah racun itu efeknya ditunda sama Allah sampai dimunculkan lagi efek racunnya 3 tahun kemudian sampai menyebabkan wafatnya Nabi SAW. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Dan Nabi SAW sampai disebutkan sahabat, langit-langit Nabi itu warnanya biru. Menunjukkan apa? Orang yang keracunan warnanya biru, lidahnya biru, langitnya biru. Menunjukkan apa? Stagnasi peredaran darah. Peredaran darah sudah pada tersumbat, livernya sudah lemah. Ya. Wah, tapi Nabi diberi kekuatan sampai 3 tahun kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wanita Yahudi ketika dipanggil, ditangkap oleh sahabat, ditanyai, "Kenapa kamu meracuni Nabi?" Ya. Seandainya dia Nabi, dia pasti tahu dagingnya beracun. Bagaimana kamu tahu daging ini telah diracuni? Kata Nabi apa? Daging ini sudah mengabarkan kepadaku, bicara padaku bahwa dia sudah diracuni. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kabar daging ini sudah beracun. Ini ajib. Ini berarti kesukaan Nabi apa tadi? Paha depan, tulang punggung, kemudian tulang leher. Adapun Ibnu Qayyim mengatakan afdhalul lahm a'tilal idham. Sebaik-baik daging yang nempel pada tulang. Ya, tadi malam nasi kebuli yang kita makan itu ada, paha ada, tulang rusuk juga ada. Nah, ini yang apa? Yang enak untuk kita pilih. Nyaman untuk kita pilih. Kenapa? Karena daging yang nempel pada tulang, dagingnya itu lembut. Mudah dicerna, apalagi untuk ibu hamil. Ibu hamil jangan sampai konstipasi. Gara-gara makan daging yang alot, ya banyak makan roti, kurang minum air, kurang sayur, akhirnya konstipasi. Kalau ngejen bahaya, bukan belakang yang keluar. Janinnya bisa keluar nanti. Gara-gara apa? Konstipasi. Ambeien, subhanallah, ada yang kadang varises, varises alat vitalnya mereka. Kenapa? Karena ngejen. Nah, kemudian juga cocok untuk apa? Balita. Ya, bukan bawah 50 tahun, bawah 5 tahun. Nah, adapun untuk lansia juga sangat cocok banget. Nah, kalau untuk orang darah tinggi yang paling cocok, ya kambing itu kan panas. Tapi kalau dia rindu dengan daging kambing, yang paling cocok untuk orang yang punya sifat panas seperti darah tinggi, pilihlah daging kambing balibul, bawah 5 bulan. Kambing yang masih menyusui itu lebih aman bagi orang-orang yang darah tinggi. Nah, ini rahmatullahi jami'an. Kalau ada yang mengatakan, udah walaupun darah tinggi makan aja kambing. Yang bikin sakit itu bukan kambingnya, tapi bumbunya, santannya, bumbunya dan sebagainya. Ini ucapan nggak benar. Kenapa? Karena orang darah tinggi sifatnya panas. Kambing sendiri sifatnya panas. Panas ketemu panas, tambah panas. Kalau ditambahi santan, panasnya lebih lagi. Tambahi merica, tambah lagi panasnya. Ya, nah ini rahmatullah jangan perlu diperhatikan. Jadi antum pilih daging-daging itu. Kemudian datang dalam riwayat, diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam Tibun Nabawi, ya Nabi membenci mathana. Mathana itu kandung kemih. Kemudian khasyatain itu buah pelir atau pelornya kambing misalkan. Ya. Kemudian ginjal, karena itu tempatnya air kencing. Dan hadis ini nggak sabit. Kemudian ada empedu. Ya, adapun kata Nabi membenci hal-hal organ ini dinisbatkan kepada Nabi itu nggak benar. Hadisnya nggak benar. Tapi maknanya benar dari sisi ilmu pengobatan. Ya, jangan sering makan kayak seperti ini. Kalau nisbat kepada Nabi makruh, ya itu apa? Hadisnya nggak sahih. Tetapi para ulama kedokteran klasik berpendapat bahwasanya seperti apa? Al-Farasdak, seorang penyair di zaman Ali bin Abi Thalib. Kita nggak bicara akidah dia, kita bicara ucapan hikmah dia. Ketika dia nitip untuk dibelanjain daging kepada temannya, dia berkata, Iyyaka bil batn war ra's fa inna da' minhuma. Hati-hati kamu ya, hati-hati jangan sampai beli kepala dan jeruan. Nah, kenapa? Karena sumber penyakit berasal dari organ ini. Indonesia ajib, negeri paling ajib. Orang Indonesia kalau ditaruh di negeri manapun bisa hidup. Coba orang Amerika hidup di Indonesia, ya diajak makan nasi susah, carinya apa? Roti terus. Ya. Ada orang Amerika waktu itu sempat tinggal sama kita di Indonesia bagian timur. Baru tinggal 2 minggu sudah tidak kuat, mau pulang. Kenapa? Makanannya nggak bisa, nggak cocok katanya. Nah, orang Perancis taruh di Indonesia,
Paling yang dicari di Indonesia apa? Makanan-makanan, menu-menu ala mereka yang ada di Indonesia. Coba suruh tinggal di kampung Dawuhan, di mana, di Lumajang gitu kan. Nggak kuat dia. Tapi orang Indonesia di mana-mana bisa hidup, Masya Allah. Masya Allah. Makan ceker ayam, Masya Allah. Jeruan, usus dibikin keripik. Nah, ada rujak cingur, tuh apalagi. Ada sop lidah, apalagi. Oh, dawet, aduh ajib dah. Orang Indonesia itu orang yang paling banyak bersyukur harusnya. Nah, semua bisa dimakan. Ya, jarang orang Indonesia mati kelaparan, jarang. Nah, karena semua bisa diolah sama orang Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah jami'an. Wah, orang Arab dari zaman dulu sampai sekarang juga termasuk bahkan orang Eropa, orang Barat, namanya kepala sama jeruan, mereka memang jauh untuk dimakan. Ya, orang Arab klasik aja di zamannya Ali bin Abi Thalib sudah berwasiat seperti itu. Hati-hati dari kepala dan jeruan karena sumber penyakit ada pada keduanya. Ada pada keduanya. Nah, ini rahmatullah jami'an yang perlu diperhatikan ya. Sekali lagi Idul Adha akan datang dan tetap jaga makanan Anda. Nah, you are what you eat. Apa yang Anda makan, Anda seperti itu. Jika Anda setiap hari makan kambing, maka Anda kayak kambing sifatnya. Ya, yaitu panas. Ya, musim pandemi saking takutnya minum habatus soda selama 2 tahun. Ya sifat Anda kayak habatus soda. Panas kering. Jadinya apa? Akan muncul batu ginjal, kulit kering, kaki pecah-pecah, air ludah berkurang, air mata berkurang. Ya, demikian rambut mulai banyak memutih, beruban. Kebanyakan panas. Nah, wah itu konsep sehat sakit sebenarnya mudah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Tafadhol barakallahu fikum. Sudah cukup, nggak ada pertanyaan ya sudah. Nah, ada pertanyaan, tafadhol. Menurunkan darah tinggi. Nah, tips menurunkan darah tinggi karena yang bertanya kena darah tinggi. Nah, barakallahu fikum. Pertama, you are what you eat. Apa yang Anda makan, diri Anda seperti itu. Bisa jadi darah tinggi yang Anda rasakan adalah karena akumulasi dari makanan-makanan sebelumnya masih ada di dalam tubuh. 1. Kedua, bisa jadi dari faktor psikis. Mungkin beban dia sebagai penggiat dakwah di Lumajang mungkin berat. Menghadapi fitnah sana kemari, akhirnya apa? Ya menanggung apa? Dakwah umat dan ummahat, jadi berat. Jadinya pusing, rambut cepat putih, darah tinggi gak turun-turun. Jadi faktor makanan pengaruh, faktor psikis juga pengaruh. Ya, kalau kesedihan, ya cepat move on dari sedih. Ya, kalau ada beban dakwah, bagi-bagi aja bebannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, wah ini rahmatullah. Pola makan juga harus lebih seteng lagi. Ada Masya Allah 1 kasus, ya bukan 1 kasus ya banyak sekali. Orang kena kencing manis sama darah tinggi. Subhanallah ajib. Ya, hanya minum rendaman gandum utuh. Rendaman gandum utuh. Ya, subhanallah hanya berapa hari dia berani meninggalkan obat kencing manis, meninggalkan obat darah tinggi. Gak ada ceritanya obat darah tinggi diminum seumur hidup. Pengencer darah diminum seumur hidup. Obat kolesterol, asam urat diminum seumur hidup. Allah gak menciptakan kita minum obat seumur hidup. Kalau bilang seumur hidup, kalau gak bilang seumur hidup, pabrik gak laku nanti. Pabrik obat. Kenapa? Karena pengennya seumur hidup. Biar apa? Terus jadi pelanggan tetap. Nah ini apa? Sebenarnya kalau kita pola makan dan benar, ini obat seumur hidup cocok. Ya, cocok dengan apa yang dimaukan pabrik. Kenapa? Karena mereka nggak mau memperbaiki pola makan. Ya, jadinya seumur hidup silahkan. Tapi kalau Anda perbaiki pola makan, ya nggak ada ceritanya obat seumur hidup. Sembuh, udah selesai. Nah, obat itu dikonsumsi ketika kita butuh. Nah, ketika kita membutuhkan, ya maka apa perbaiki pola makan Anda. Ya, kombinasinya di jam-jam makan yang benar. Kalau itu merupakan pantangan, ya katakan seperti kambing tadi malam, makannya dikit aja, timunnya dibanyakin misal. Ya, atau pilih kambingnya balibul. Itu merupakan sebab. Hindari pantangan yang asin-asin. Kenapa? Garam, asin sifatnya juga panas. Ya, nasi juga dikurangi sifatnya panas, kambing sifatnya panas. Kemudian kasih pendingin yang ajib ya sekaligus untuk gula sama darah tinggi apa? Rendaman gandum utuh. Harganya sekilo cuma 6.000. Ya, di toko online ada.
Ya, ditulis pakan burung, gandum utuh, padahal itu obat mahal. Nah, subhanallah, ini rahmatullah. Kalau ada asam urat, kencing manis, kolesterol, darah tinggi jadi satu, itu ajib. Cuma pakai satu aja. Apa? Minum teh bunga rosella. Itu enak banget tuh. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.